Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita masuk ke bagian materi operasi pecahan. Silakan diperhatikan ya. Selamat siang anak-anak. Kita masuk ke bagian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini ada 4 bagian, saya pisahkan. Yang pertama, antar pecahan senama. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh, 4/5 ditambah 2/5. Di sini penyebutnya sama-sama 5, jadi tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Karena sama-sama 5, jadi tinggal 4 tambah 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya 6/5. Sederhanakan jadi pecahan campuran menjadi 1/5. Yang kedua, saya kasih contoh negatif 3/7 dikurang negatif 2/7. Di sini juga penyebutnya sama-sama 7, jadi tinggal pembilangnya saja kita jumlahkan atau kita kurangkan. 7 di sini pembilangnya negatif 3, yang ini kurang negatif 2. Negatif berjumpa dengan negatif jadinya positif, jadi minus 3 ditambah 2/7. Minus 3 tambah 2 minus 1/7. Oke, cukup mudah ya, karena ini juga sudah kalian pelajari waktu SD. Yang kedua, antar pecahan tak senama. Tak senama maksudnya penyebutnya berbeda. Oleh karena itu, tentukan KPK penyebut, ubah pecahan menjadi senama, lalu jumlahkan atau kurangkan pembilang. Saya kasih contoh. Satu per 2 ditambah 7/8. Lihat di sini penyebut di sini 2, yang ini penyebutnya 8. Cari KPK-nya dulu. KPK 2 dan 8 adalah 8. Jadi yang ini per 8, ini per 8. Ubah dulu menjadi senama. Ini 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4. Ini tetap 7. Jadi 4 tambah 7 11/8. Ubah ke pecahan campuran ya. Jadi 1/3/8. Melanjut ke judul ketiga, bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan pecahan biasa dengan campuran. Caranya, ubah pecahan campuran ke pecahan biasa, lalu tinggal kita operasikan. Saya kasih contoh. Negatif 4 3/7 ditambah 1/21. Di sini ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Pertama tadi kita bilang ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campurannya tadi negatif 4 3/7. Yang ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya gimana? Ingat lagi pelajaran SD-nya. Oke, negatifnya kita keluarkan dulu ya. Oke, 4/7. 7 dikali 4 ditambah 3. Caranya 7 dikali 4 ditambah 3. Baru ditambah 1/21. 7 kali 4 28 ditambah 3
31, karena negatif jadinya negatif 31 per 7 ditambah 1 per 21. Jadi negatif 43 per 7 tadi sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu negatif 31 per 7. Sekarang yang perlu kalian perhatikan lagi adalah penyebutnya. Di sini 7, di sini 21. Berarti cari dulu KPK-nya. KPK dari 7 dan 21 adalah ya 21. Oke, KPK-nya 21 ya. Jadi sehingga menjadi ini per 21 ditambah per 21. 21 dibagi 7. Jawabannya 3 dikali 31, 93. Negatif ya. Ini tetap 1. Jadi sama udah penyebutnya 21 dengan 21, sehingga langsung saja negatif 93 ditambah 1 per 21. Negatif 93 ditambah 1 berarti negatif 92 per 21. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana mengubahnya ke pecahan campuran? Cukup kita bagikan saja. 92 dibagi 21. 21 kali berapa supaya 92? 4. 4 kali 21, 84. Sisanya 8. Sisanya 8 ya. Jadi pecahan campurannya ini per 21, dapatnya 4, sisanya 8. Negatifnya jangan lupa. Berarti jawabannya negatif 4, 8 per 21. Kita lanjut ke judul keempat, yaitu antar pecahan campuran. Bagaimana kalau dia dua-duanya atau semuanya pecahan campuran? Sama, yaitu ubah pecahan campuran ke pecahan biasa lalu operasikan. Saya ambil contoh. 32 per 3, 32 per 3 dikurang 41 per 2. Dua-duanya pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ini 3. 3 kali 3 ditambah 2 kurang, ini per 2. 2 kali 4 ditambah 1. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11 per 3. Dikurang 2 kali 4, 8. Ditambah 1, 9. 9 per 2. Di sini sudah jadi pecahan biasa, tapi penyebutnya berbeda. Cari lagi KPK-nya. Cari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka penyebutnya kita bikin jadi per 6. Ini juga jadi per 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 11, 22. 6 bagi 2, 3. 3 kali 9, 27. Jadi tinggal 22 dikurang 27 per 6. 22 kurang 27 hasilnya negatif 5 per 6. Bisa disederhanakan lagi? Ya, saya ulang ya. Tadi KPK-nya 6. Di sini jadi per 6, di sini per 6. Jadinya 6 bagi 3, 2 kali 11, 22. 6 bagi 2, 3. 3 kali 9, 27.
Jadi 22 kurang 27/6. Hasilnya negatif 5/6. Tidak bisa disederhanakan lagi, sampai di situ saja. Jadi jawabannya negatif 5/6. Oke, dipahami ya anak-anak. Lanjut judul yang kelima, antar pecahan desimal. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal, caranya susun ke bawah dengan urutan sebagai berikut. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Contohnya di sini saya beri 3 contoh. Yang pertama 0,63 ditambah 0,32. Sama-sama per 10, tinggal susun saja. 3 tambah 2, 5, 6 tambah 3, 9, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya 0,95. Yang kedua, 38,59 ditambah 0,746. Di sini persepuluhan, yang ini perseratusan. Jadi 38,59 di bawah 8, 0 sama-sama satuan. Di bawah 57 per sepuluhan, di bawah 4 9, di bawah 9 4 per seratusan, di bawah, kemudian yang per seribunya 6 biarkan sendiri. Supaya membantu, tambahkan 0 di samping 9. 0 tambah 6 6, 9 tambah 4 13, 3 nya di bawah, 1 di atas. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13, 3 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 8 9, 3 nya turunkan, jadi 39,336. Yang ketiga 10,21 dikurang 3,029. Karena ini kurang, susun lagi. 10,21 di bawah 0,3 sama-sama satuan, di bawah 2 0, di bawah 1 2, kemudian 9 biarkan sendiri. Pakai bantuan 0. 0 kurang 9 tidak bisa, jadi 10. Pinjam 1. 10 kurang 9 1. Ini sisanya habis, tinggal 0. 0 kurang 2 tidak bisa, pinjam 1. Jadi 10 kurang 2 8. Ini tinggal 1. 1 kurang 0 1. 10 kurang 3 7. Jadi jawabannya 7,181. Kemudian judul yang keenam, antar pecahan biasa, desimal, dan persen. Di sini kalau ada penjumlahan tapi semuanya masuk, ada pecahannya, ada desimalnya, ada persennya. Bagaimana menyelesaikannya tergantung permintaan soal. Kalau yang diminta pecahan, ubah semua ke pecahan. Jika yang diminta desimal, ubah semua ke desimal. Jika yang diminta persen, ubah semuanya ke persen. Contohnya 1/4 tambah 30% tambah 1,5. Yang ini pecahan, ini persen, ini desimal. Kalau yang diminta soal adalah pecahan, ubah dulu 1/4 ke pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 5/4. 30% jadinya 30/100. Sederhanakan, sama-sama bagi 10. Bagi 10 ya. 30 bagi 10 3, 100 bagi 10 10. Jadi 3/10. 1,5 karena ini per 10 berarti 15/10. Komanya hilang. Sama-sama bagi 5 FPB-nya. 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 2. Karena sudah menjadi pecahan semuanya, 5/4, 3/10, 3/2, tinggal kita jumlahkan. KPK-nya 4 10 2 yaitu 20. Berarti menjadi penyebutnya 20 20 20. 20 bagi 4 5, 5 kali 5 25. 20 bagi 10 2, 2 kali 3 6. 20 bagi 2 10, 10 kali 3 30. Penyebut sudah sama per 20, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 25 tambah 6 31, 31 tambah 30 sama dengan 61.
61 per 20 kita sederhanakan dengan mengubah ke pecahan campuran. 61 bagi 20 dapatnya 3. 3 kali 20 60, sisanya 1. Berarti jawabannya di sini 20, hasilnya 3, sisanya 1. Jadi jawabannya 31 per 20. Bagaimana jika soal yang diminta atau jawaban yang diminta adalah desimal? Ubahlah semua ke desimal. Tadi kan 1/1/4 itu 5/4. 5/4, 5 bagi 4. Hasilnya 1,25. 30% tadi 3/10, berarti 0,3. 1,5 sudah desimal ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 1,25 tambah 0,3 tambah 1,5. Jumlahkan ke bawah, 5 turunkan, 2 tambah 3. 5, 5 tambah 5, 10, 1 di atas. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 3,05. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau yang diminta soal adalah persen? Ubah dulu semuanya ke persen. 1/1/4 tadi 5/4 kali 100%, artinya 500/4%. Itu hasilnya 125%. 30% tetap jadi 30%. Kemudian 1,5. 1,5 itu kan tadi 3 per 2 ya, pecahnya kali 100%. Itu hasilnya 300 dibagi 2%. Hasilnya 150%. Oke, sudah persen semua. Jadi tinggal dijumlahkan 125% ditambah 30% ditambah 150%. Hasilnya 5 tambah 0, 5, 5 tambah 0, 5. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. 1 terus ini. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 305%. Jadi dari soal 1/1/4 tambah 30% tambah 1,5 kalau dia yang diminta pecahan, jawabannya 31/20. 31/20. Kalau yang diminta jawabannya desimal, jawabannya 3,05. Kalau yang diminta jawabannya persen, 305%. Masuk ke soal cerita. Di sini saya berikan 2 soal cerita. Yang pertama, Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilogram dan 1 ekor lainnya beratnya 24/5 kilogram. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam? Cara menjawabnya, ayam yang pertama tadi beratnya 1/4 kilogram. Ayam yang kedua beratnya 24/5 kilogram. Berapa berat keduanya? Berapa berat keduanya? Berarti kita jumlahkan ya. Ayam pertama tadi 1/1/4, ayam kedua 24/5. Dua-duanya pecahan campuran. Ubah dulu ke pecahan biasa menjadi ini 4.
4 kali 1 tambah 1 tambah ini per 5 kali 2 ditambah 4 kali 1 4 tambah 1 5 per 4 ditambah 5 kali 2 10 ditambah 4 14 per 5. Oke, di sini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 5. Berarti cari KPK-nya dulu. KPK-nya 4 dan 5 adalah 20. Jadi semuanya kita bikin jadi per 20 per 20. 20 bagi 4 5 5 kali 5 25 20 bagi 5 4 4 kali 14 56. Kita jumlahkan 25 tambah 56 hasilnya 81 per 20. 81 per 20 kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 81 bagi 20 hasilnya 81 bagi 20 hasilnya 4. Ini 80 sisanya 1 ya, sisanya 1. Jadi jawabannya ini per 20 dapatnya 4 sisanya 1. Jadi berat kedua ayam adalah 41 per 20 kilogram. 41 per 20 kilogram. Kita lanjut soal kedua, yaitu Ibu Sundari membeli 1 kilogram minyak goreng. Di tengah jalan minyak itu tumpah. Ternyata sisanya tinggal 1/3 kilogram lagi. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Tadi dia beli minyaknya 1 kilo. Tumpah, sisanya 1/3 kilo. Berapa kilo yang tumpah? Caranya kita jawab. Ya, sisa atau minyak goreng yang tumpah. Minyak goreng yang tumpah. Goreng yang tumpah. Berarti tinggal kita kurangkan. Yang 1 kilo tadi dikurang sisanya, yaitu 1/3 kilo. Artinya 1 kurang 1/3. Loh, gimana ini mengurangkan satu pecahan satu bilangan bulat, satu lagi pecahan? Supaya ini ubah ke pecahan, satu ini lihat penyebut kawannya. Di sini kawannya penyebutnya 3, maka kita ubah satu ini juga per 3. Lalu pembilangnya bagaimana? Supaya hasilnya 1, pembilangnya juga harus per 3. Jadi kalau 1 itu bisa kita ubah jadi 3/3, 5/5, 10/10, 7/7, tergantung dari penyebut kawannya. Ya, 3 bagi 3 kan hasilnya 1. Oke? Dikurang 1/3. Penyebutnya sama ya, sama-sama 3, berarti tinggal kita kurangkan. 3 kurang 1 hasilnya 2/3. Berarti jadi minyak goreng yang tumpah jadi
minyak goreng yang tumpah adalah 2/3 kilogram. Oke, selesai tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lanjut operasi pecahan, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama kita bahas dulu perkalian. Perkalian caranya, kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. A per B dikali C per D, A kali C per B kali D. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0, D-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Lihat lagi materi yang kemarin ya. Kemudian pembagian. Untuk membagi sebuah pecahan, kalikan pecahan itu dengan inverse atau kebalikan dari si pembagi. A bagi B, A per 1 dibuat, dikali B-nya, inverse-nya diambil, kali 1 per B. A bagi B per C, A per 1 kali dengan inverse-nya C per B. A per B dibagi C, A per B dikali inverse-nya 1 per C. A per B dibagi C per D, A per B dikali inverse-nya D per C. Oke, dengan syarat, lihat ya, bisa kalian lihat. Oke, saya kasih contoh, kita masuk ke contoh saja ya. Karena perkalian dan pembagian ini lebih gampang daripada penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan ya. Kita mengambil contoh. Saya ambil ada 8 contoh. Yang pertama contohnya 2 dikali 1 per 2. 2 dikali 1 per 2. 2 supaya ada penyebutnya kita bikin saja jadi per 1, karena 2 bagi 1 kan 2. 2 per 1 dikali 1 per 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 2 per 2 itu kan 1. Jadi jawabannya 1. Nomor 2. 1/3 dari 24. Bagaimana ya soal ada kata darinya ini? Kalau kata dari berarti itu maksudnya dikali. Itu artinya 1/3 dikali 24 menjadi 1/3 dikali 24 pernya per 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2 4, 24. 3 kali 1 3, 24 per 3 itu jawabannya 8. Contoh ketiga, 2/3 dikali 3/5. Oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Bisa disederhanakan? Bisa. Lihat FPB-nya. 6 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. Ya, 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Jadi jawabannya 2/5. Nomor 4. 1/2 dikali 2/3. Dua-duanya pecahan campuran. Ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2 kali 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
3 kali 8, 24. 2 kali 3, 6. 24/6. Hasilnya 4. Nomor 5. 2/3 dibagi 4. Nah, ini kita masuk ke pembagian ya. Berarti 2/3 dikali inverse dari 4, kebalikannya 1/4 ya. 1/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1, 2. 3 kali 4, 12. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama bagi 2. Oke, kenapa sama-sama bagi 2? Karena FPB dari 2 dan 12 adalah 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Jadi jawabannya 1/6. Nomor 6. 3/5 ditambah dibagi 4/3. Oke, sama dengan 3/5 dikali, kebalikannya atau inverse-nya 3/4. Oke, pembilang, penyebut. 3 kali 3, 9. 5 kali 4, 20. Berarti jawabannya 9/20. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nomor 7. 7 dibagi 2/3. Berarti ini ubah dulu ke pecahan biasa. 7 dibagi 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7/2. Ini sama dengan 7/1. 7-nya jadi 7/1 ya. Dikali, kebalikannya 2/7. Oke, pembilang, penyebut. 7 kali 2, 14. 1 kali 7, 7. 14/7, 2. Terakhir, nomor 8. 1/2/3 dibagi 10/9. Ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 5/3 dikali, kebalikannya dari 10/9, 9/10. Oke, sama dengan 5 kali 9, 45/30. Bisa disederhanakan, cari FPB 45 dengan 30. FPB-nya adalah 15. Berarti sama-sama bagi 15. 45 bagi 15, 3. 30 bagi 15, 2. 3/2 atau ubah pecahan campuran 1. 1/2. Kan 3 bagi 2 dapatnya 1, sisanya 1. Jadi 1/2. Oke, silahkan disimak satu persatu, dipelajari pelan-pelan biar kalian lebih paham lagi ya. Oke, kita masuk ke soal cerita. Ada 2 soal cerita yang saya beri di sini. Soal yang pertama, ibu menerima gaji 3 juta rupiah tiap bulan. 4/5 gajinya untuk biaya sekolah, 2/3 dari biaya sekolah untuk keperluan dapur. Berapa rupiah untuk keperluan dapurnya? Jawabnya. Tadi gajinya ada 3 juta. Untuk sekolah 4/5 dari gajinya. Berarti untuk sekolah 4/5 dari gajinya. Dari itu artinya kali ya. Berarti 4/5 dikali 3 juta.
4/5 kali 3 juta. Berarti 4/5 dikali 3 juta per 1. 4 kali 3 juta. 4 kali 3 12 juta. 5 kali 1 5. 12 juta bagi 5. Itu hasilnya 2.400.000. Ya, 2.400.000 untuk sekolah. Untuk sekolah 2.400.000. Terus 2/3 dari sekolah, dari biaya sekolah untuk keperluan dapur. Berarti untuk dapur 2/3 dari sekolah, dari biaya sekolah, dari biaya sekolah. Tadi biaya sekolahnya berapa? 2.400.000. Berarti 2/3 kali 2.400.000. Jadi di sini 2/3 dikali 2.400.000 per 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 2.400.000, 4.800.000. 3 kali 1 3. 4.800.000 dibagi 3. Itu hasilnya 1.600.000. Yang ditanya tadi apa? Berapa rupiah untuk biaya dapur? Jadi untuk keperluan dapur yaitu 1.600.000. Jadi untuk keperluan dapur 1.600.000. Kita masuk contoh kedua yang terakhir. Panjang sebuah bambu 2/7 meter. Bambu tersebut akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Masing-masing panjangnya 2/7 meter. Berapa banyak potongan bambu yang akan dibuat? Berarti karena dia akan dipotong-potong, berarti operasinya adalah dibagi. 2/7 dibagi 2/7. 1 pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa. 7 kali 2 14 tambah 1 15/7 dibagi 2/7. Pembagian pecahan sama dengan perkalian dengan inversi pembagi. 15/7 dikali inversi dari 2/7, 7/2. Jadi 15/7 dikali 7/2. 15 kali 7 85. 7 kali 2 14. 85/14 FPB-nya yaitu 7. Sama-sama dibagi 7. 85 dibagi 7 15. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Berarti 15/2 atau 7 1/2. Jadi ada 7 1/2 potongan bambu yang dapat dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, Nak.